Aku grogi karo Aziz sih tadi. Ngopi dulu. Selamat berapa saja melanjutkan video saya beberapa waktu yang lalu. Jadi kita hari ini akan membahas tentang kapal karamnya Titanic. Tapi bukan tentang kapal karam. Hari ini saya ditemani narasumber salah satu penggerak budidaya kopi di Kabupaten Karanganyar, pelaku UKM, malah ketuanya, terus pemilik villa di Tawangmangu, villa 41. Sebelum jauh kita membahas tentang tema yang beberapa waktu lalu telah saya posting, saya mau mengingatkan lagi ya, kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, kalau bosan jangan lantas menghilang. Oke, Mas Adiono. Selamat sore. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa beberapa waktu yang lalu saya memposting tentang kondisi terkini dunia ekonomi ya. Nah, saya ingin karena melihat saya kepingin Mas Hadi memberikan gambarannya tentang kondisi terkini dengan apa yang telah dilakukan, dan dalam hal ini saya melihat dari sisi budidaya kopi. Untuk itu monggo Mas Hadi. Ya, selamat sore. Saya Sadi. Saya sehari-hari di sini di Sekipan. Ini tempat ternyaman di Jagat Raya. Di titik temu itu tempat ternyaman di Jagat Raya. Menarik melihat video terdahulu dari Mas Aji tentang Titanic, tentang Sekoci, atau tentang kalau saya rasakan hari ini tentang ketidakpastian dunia. Dengan memang dari awal gerakan kopi ini kita sudah berusaha untuk udah ini nggak bisa, ini harus kita sendiri, bahkan pasarnya juga harus kita sendiri, kita nggak mikir impor segala macam karena memang kita pasar yang ada sekarang ini banyak ketidakpastian. Kalau diibaratkan kayak Titanic tadi ya persis seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar keluar dan perubahannya tepat sekali. Memang kita harus naik skoci. Artinya memang ada riset kita sendiri yang ya walaupun ada kemungkinan terombang-ambing di laut, tapi semuanya harus kita sendiri yang handle. Jadi tidak, bahkan artinya tidak tergantung dengan orang, lebih ke situ. Ya. Kalau tergantung ke orang itu pasti Mas. Pasti, karena kita punya produk, punya hasil panen, kemudian tidak ada yang menerima jika tapi saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Adi ini cukup menarik. Jadi dengan kondisi yang tidak pasti, kita hari ini memang dituntut satu sisi untuk menyiapkan apa sih yang mampu kita lakukan dengan kondisi hari ini. Terlebih satu sisi katakanlah dari sisi ekonomi ya Mas. Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan apa sih sesuatu yang sekiranya nanti mampu membackup kebutuhan kita. Gitu. Dan kembali Mas Hadi, kalau melihat kopi, katakanlah di Karanganyar gitu ya, kira-kira potensinya itu seberapa besar untuk bicara tentang ekonomi, dari sisi ekonomi ini? Oke. Kalau dari sisi budidaya saja ya, karena kita hari ini tahapannya baru sampai di budidaya. Budidaya saja itu dengan ibaratnya kita punya 1 juta pohon gitu kan ya, karena sesuai dengan nama gerakan kita dahulu ada gerakan tanam juta pohon. Itu kalau satu pohon bisa menghasilkan 10 kilo katakanlah, berarti ada 10 juta ya, 10 juta ton. Nah, itu tinggal kalikan harga kopi berapa secara
secara itu. Cuma balik ke tadi memang apa di angka itu, tapi saya masih agak di yang di squad kita di dalam kita tidak butuh siapa-siapa itu tadi bukan kok tidak butuh siapa-siapa itu karena kita kan cenderung sekarang itu terbatu. Oh untuk ini harus ke pasar ini ke impor. Enggak begitu. Karena ini situasinya kedaruratan ya kita senemunya. Jadi bahkan hubungannya pun bisa jadi lebih lebih tidak permanen. Ya, jadi lebih, oh hari ini saya ketemu Mas Haji transaksinya dengan Mas Haji lebih ke situ nanti dengan yang lain seperti itu dan besok mungkin dengan Mas Haji sudah beda lagi. Eh, misalnya di harga di harus sudah bisa beda lagi. Artinya ini memang kondisinya kondisi kedaruratan seperti itu tapi dan yang lebih penting karena ini sama-sama kondisi darurat artinya kan bagaimana lebih saling bahasa saya sinergi ya jadi nanti yang akan menjadi kata-kata seperti itu jadi oh hari ini saya kurang di ini masih benar nanti di situ nanti di situ saya menangkap apa yang disampaikan Mas Adi bahwa intinya kita tidak tergantung lagi kepada pasar yang sudah ada, tetapi juga harus mampu menciptakan pasar sendiri. Nah, kurang lebih begitu ya. Ya. Nah, kembali karena saya masih belum menangkap dari sisi ekonomi. Ketika kita mengajak gerakan untuk menanam kopi secara nominal, katakanlah seperti itu. Kira-kira dengan budidaya kopi ini terus kemudian dengan proyeksi pasar yang dapat kita ciptakan seorang petani yang menanam dengan luas 1000 meter kira-kira jadi biar mereka teman-teman ini nanti juga mendapat gambaran berapa sih hasil yang diperoleh bergerak apa memang kita dari awal bergerak memang dari angka itu jadi kita coba teman-teman itu setiap orang punya 500 pohon itu kalau di lahan kebutuhannya kurang lebih 1500 meter dengan jarak tanam 3 kali 2,5 nah dari 500 itu harus dengan hitung-hitungan hasil dan angka yang tadi sempat saya sampaikan harapannya kita mereka minimal 50 juta setahun dari panen. Nah, yang 50 juta itu bisa mereka gunakan untuk perawatan lahan dan untuk perawatan dan kebutuhan harian mereka. Dan catatannya memang mereka hanya sampai di ceri saja. Jadi panennya sampai belum sampai pengolahan. Kalau mereka masih ada waktu, ada skill pengolahan, monggo. Tapi dari panen ceri itu harapan kita dari 1500 dari 500 pohon dari 500 pohon tadi ada 50 juta setahun cukup lumayan jadi ya UMR lebih lah maksudnya gitu tabungan nah. Itu jadi itu kira-kira jadi skoci kalau bicara tentang skoci dan korelasinya kondisi terkini dari ekonomi global yang semakin tidak menentu sangat memungkinkan untuk terkhusus warga Karanganyar melakukan budidaya kopi. Ini bisa kopi Arabica, Robusta juga bagus juga. Sampai di sini kita ngobrol lain waktu dan harapan saya masih dengan Mas Adi untuk membahas topik yang lain dan saya mengingatkan sekali lagi capek itu hal yang wajar makanya capek kalau capek istirahat ya kalau ngantuk tidur kalau sudah bosan jangan lantas menghilang